Aku berharap. Para pendengar yang budiman, Paskah adalah perayaan kehidupan yang baru. Tuhan memberikan kehidupan baru kepada seluruh alam ciptaan. Dengan merayakan Paskah, kita merayakan kehidupan baru yang dibebaskan dari segala kegelapan dosa. Kehidupan baru yang sudah meninggalkan segala dosa dan kekurangan. Dan dalam kehidupan yang baru itu, seolah-olah seperti tunas yang baru tumbuh, kita boleh membangun dan memperkembangkan pengharapan-pengharapan. Bukan hanya pengharapan manusiawi, tetapi juga pengharapan surgawi. Bagaimana kita bisa membangun pengharapan surgawi itu dalam kehidupan kita? Bukankah kita masih hidup di dunia yang penuh tantangan, penuh rintangan, bahkan juga penuh dengan segala godaan ini? Kita masih menyadari bahwa diri kita tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan sudah memberikan kehidupan baru itu. Para pendengar yang budiman, mungkin kita bisa belajar dari orang-orang yang harus membangun pengharapan dalam kelemahan, dalam keterbatasannya hidupnya di dunia ini. Salah satunya adalah Kardinal Franciscus Xaverius Nguyen Van Thuan, kardinal dari Vietnam. Ia pernah mengalami 13 tahun berada di dalam penjara di pemerintahan rezim komunis Vietnam. Marilah kita dengarkan kesaksiannya. Aku berharap padamu, Yesus, yang Maha Rahim dan belas kasih. Di Saigon pada tanggal 15 Agustus 1975, pada pesta Bunda Maria diangkat ke surga, saya diminta datang ke istana presiden. Sesampainya di istana, saya ditahan. Saya masih ingat, waktu itu menunjukkan pukul 2 siang. Pada saat yang sama, semua imam dan biarawan-biarawati dipanggil ke Opera House. Pemerintah mau mencegah mereka, jangan sampai mereka membangkitkan reaksi massa. Saat itulah mulai satu tahap baru dan khusus dari pertualangan saya yang panjang. Saya meninggalkan rumah dengan mengenakan jubah dan membawa rosario di saku saya. Dalam perjalanan ke penjara, saya menyadari bahwa saya kehilangan segala-galanya. Satu-satunya yang bisa saya lakukan hanyalah mempercayakan diri saya kepada penyelenggaraan Allah. Meskipun ada begitu banyak rasa cemas, saya merasakan kesukaan yang besar karena saya ingat hari itu adalah pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sejak saya ditahan, setiap orang dilarang menyapa saya dengan panggilan kardinal atau uskup, bahkan juga pastor. Saya dipanggil dengan nama saya saja, Van Thuan. Saya tidak bisa lagi menyandang tanda atau simbol apapun dari jabatan saya. Tanpa peringatan apapun, tiba-tiba saja Allah juga meminta saya untuk menjadi orang kebanyakan, menjadi orang biasa, sama dengan yang lain-lain. Tentu saja saya terguncang oleh situasi itu. Namun dalam guncangan situasi yang begitu berat itu, ketika saya berdoa, ketika saya mencoba mendengarkan kehendak Allah, saya merasa seolah-olah Yesus bertanya kepada saya, Van Thuan, siapakah aku menurut kamu? Di dalam penjara, teman-teman saya yang bukan Katolik ingin memahami apa yang menjadi pengharapan saya. Mereka bertanya kepada saya dengan sikap penuh bersahabat dan dengan kemauan baik. Mengapa saya mau meninggalkan segala sesuatu,
meninggalkan keluarga, kekuasaan, dan kekayaan untuk mengikuti Yesus. Harus ada satu alasan yang istimewa. Sebaliknya, para penjaga penjara bertanya kepada saya, apakah Allah ada? Apakah Yesus ada? Apakah yang saya percayai itu benar atau tidak? Kalau saya percaya kepada Allah, kalau saya percaya kepada Yesus, mengapa saya berada dalam penjara? Saya merasa saya harus bisa memberi penjelasan yang dapat dimengerti oleh saudara-saudara saya itu. Suatu hari saya menemukan suatu cara untuk menjelaskan. Saya meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus karena saya mencintai kekurangan-kekurangan Yesus. Kekurangan Yesus? Ya, saya mencintai kekurangan Yesus kalau dilihat dari ukuran pemikiran manusiawi. Apa saja? Saya menemukan ada 5 kekurangan Yesus. Kekurangan yang pertama adalah Yesus memiliki ingatan yang jelek. Ya, Yesus memiliki ingatan yang jelek terutama kepada dosa-dosa manusia. Orang-orang yang berdosa datang kepada Yesus dan mereka menerima pengampunan daripadanya. Orang-orang berdosa minta tolong kepada Yesus dan ditolong oleh Yesus tanpa mengingat lagi segala kesalahan dan dosa orang-orang itu di masa yang lampau. Rupanya Yesus mudah lupa pada dosa dan kesalahan manusia. Kekurangan kedua yang saya lihat adalah Yesus tidak tahu matematika. Kalau Yesus harus menempuh ujian matematika, ia mungkin gagal. Ketika ia memberi perumpamaan tentang domba yang hilang, seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba, salah satu di antaranya hilang. Lalu gembala itu mencari yang seekor itu dengan meninggalkan yang 99. Bagaimana mungkin? 1 disamakan dengan 99. Nggak cocok ini secara matematis. Kekurangan ketiga yang saya lihat adalah bahwa Yesus tidak tahu logika. Seorang wanita yang mempunyai 10 keping perak hilang salah satu. Ia menyalakan lampu untuk mencarinya. Ketika ia menemukannya, ia mengundang para tetangganya dan mengajak mereka bersuka cita karena telah menemukan 1 keping perak. Sangat tidak masuk akal. Kita mengundang seluruh tetangga kita hanya untuk merayakan penemuan 1 koin, mungkin koin 50 rupiahan atau koin 100 rupiahan. Kekurangan yang keempat, Yesus ini tidak tahu bagaimana cara beriklan atau berpromosi. Manajer publikasi dari suatu perusahaan atau orang yang sedang melaksanakan kampanye pemilu mempersiapkan programnya dengan seksama dengan menyertakan macam-macam janji. Janji-janji kalau perlu yang muluk-muluk. Tetapi tidak sama dengan Yesus. Kampanye publik Yesus menurut penilaian mata manusia pasti mengalami kegagalan. Sebab Yesus justru menjanjikan bahwa pengikut-pengikutnya akan mengalami pencobaan dan penganiayaan. Kepada para rasul yang telah meninggalkan segala-galanya demi Yesus, Yesus tidak menjamin makanan dan penginapan. Yang dijamin oleh Yesus adalah ikut serta dalam kehidupan Yesus. Kekurangan yang kelima, Yesus ini tidak pintar dalam soal ekonomi dan keuangan. Silahkan membayangkan dalam perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur, seorang yang bekerja sejak jam 6 pagi sampai jam 6 sore, disamakan upahnya dengan orang yang bekerja hanya 1 jam pada akhir saja. Kalau Yesus diangkat menjadi pemimpin sebuah perusahaan itu pasti dengan segera bangkrut. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus memiliki kekurangan-kekurangan manusiawi itu? Alasannya adalah karena ia adalah cinta. Cinta sejati tidak mengenal alasan, tidak mengenal ukuran, tidak menciptakan batas-batas, tidak menghitung-hitung,
tidak mengingat-ingat kesalahan, dan tidak memaksakan persyaratan-persyaratan. Yesus selalu bertindak atas dasar cinta. Ketika saya merenungkan tentang cinta ini, hati saya menjadi bahagia dan menjadi damai. Saya berharap agar pada saat akhir nanti Tuhan akan menerima saya, seperti yang dilakukannya pada pekerja yang terkecil dalam kebun anggurnya, seperti yang dilakukannya pada orang yang datang menangis di hadapannya. Orang-orang suci adalah ahli dalam menghayati cinta yang tak terbatas itu. Dalam kehidupan sehari-hari saya sering berdoa kepada Suster Faustina Kowalska untuk menolong saya memahami belas kasih Allah. Ketika saya mengunjungi Parai Lemonial, saya tersentak oleh kata-kata yang dinyatakan Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Mari kita merenungkan bersama misteri cinta yang penuh belas kasih ini. Tuhan, khususnya melalui para nabi, tidak berhenti memanggil manusia kepada pengharapan yang benar, yaitu Yesus, Juru Selamat satu-satunya. Dalam Yesus kita beroleh terang, kebenaran, penghapusan dosa, pemulihan kebebasan dari kekuatan-kekuatan iblis, serta kemampuan baru untuk mencintai. Dalam Yesus kita ikut serta dalam hakikat ilahi. Kita menang atas maut melalui kebangkitan badan dan kehidupan abadi. Dengan merayakan Paskahnya, kita juga hidup secara baru. Kita juga mengalami pengharapan yang baru. Aku berharap padamu, Yesus, yang Maha Rahim dan belas kasih. Para pendengar yang budiman, itulah perjuangan dari Kardinal Nguyen Van Thuan ketika mencoba mencari dan menemukan arti dan makna kehidupannya di dalam penjara sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Dan ia menemukan kekuatan hidupnya karena berharap kepada Yesus. Yesus yang mencintainya, Yesus yang mengampuninya, Yesus yang terus memberi kehidupan kepadanya. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Andalanku dan harapanku, aku bersama